Saya Bang Sugiarto dengan NIM 22070907. Saya Kiara Desa dengan NIM 2207090141. Saya Depresi Selaraji dengan NIM 220709053. Saya Hotmasari Sitorus dengan NIM 2207090057. Saya Arif Budiman, NIM 22070908. Saya Triani Nurcaya Pasaribu dengan NIM 22070997. Kami dari SD Plus Jabar Rahmah Mulia Medan, dan hari ini kami melakukan kegiatan sosialisasi manajemen perpustakaan digital dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal ini yaitu aplikasi Slim. Dan saat ini kami juga sedang bekerjasama dengan Fakultas Ilmu Budaya, khususnya jurusan perpustakaan, untuk mendigitalisasikan perpustakaan di SD Plus Jabar Rahmah Mulia ini. Ini adalah kedatangan pertama kami sebagai kelompok ke perpustakaan SD Plus Jabar Rahmah Mulia yang beralamat di Jalan Balai Desa nomor 24, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara, kode pos 20122. Sebelum kami observasi ke perpustakaannya, kami sudah lebih dulu berbincang dengan Wakil Kepala Sekolah SD Plus Jabar Rahmah Mulia, yaitu Bapak Indra Gunawan, SPD. Perbincangan kami mengenai luaran-luaran yang akan kami ajukan kepada SD Plus Jabar Rahmah Mulia. Setelah beliau menyetujui dan sepakat tentang luaran yang kami ajukan, barulah beliau mengajak kami untuk berkeliling ke perpustakaan. Seperti yang terlihat di video, inilah kondisi perpustakaan SD Plus Jabar Rahmah Mulia pada saat kami pertama kali melakukan survei ke perpustakaan ini. Perpustakaan SD Plus Jabar Rahmah Mulia ini berada di lantai 2, dan observasi ini didampingi langsung oleh Wakil Kepala Sekolah, yaitu Bapak Indra Gunawan, SPD. Pada saat itu beliau menerima kedatangan kami dengan sangat baik dan ramah. Nggak ada, kami nggak punya staff gitu, makanya saya tanya gitu. Mau saya ajukan lagi sama yayasan ini, nggak ada yang bekerja di sini. Salah satu teman kami yang bernama Hotma mengajukan pertanyaan kepada Pak Indra tentang ada atau tidaknya staf perpustakaan yang mengelola perpustakaan ini. Ini adalah video sinematik yang diambil oleh salah satu teman kami untuk melihat bagaimana kondisi dari perpustakaan ini. Seperti yang terlihat di video, banyak buku-buku yang berantakan dan tidak tersusun dengan rapi, bahkan ditaruh begitu saja. Dan tidak hanya ada buku, tetapi ada juga beberapa barang lainnya yang berada di perpustakaan ini. Kondisi ini diakibatkan karena tidak adanya staf perpustakaan yang mengelola perpustakaan SD Plus Jabar Rahmah Mulia ini, seperti yang sudah dikatakan oleh Pak Indra Gunawan, SPD sebelumnya. Seperti yang terlihat di video, perpustakaan ini memiliki cukup banyak koleksi sehingga memerlukan beberapa rak. Untuk koleksi dari perpustakaan ini sendiri kebanyakan adalah buku cerita. Tetapi ada juga novel, biografi, autobiografi, Al-Quran, dan beberapa buku bacaan lainnya. Perpustakaan ini menyediakan beberapa fasilitas lainnya seperti papan tulis, area membaca yang sangat luas, perangkat komputer, dan juga wifi. Perpustakaan ini juga dilengkapi dengan AC sehingga sangat nyaman untuk dijadikan tempat membaca. Setelah selesai melihat sekeliling sebentar, selanjutnya kami melakukan diskusi kelompok dan melakukan pembagian tugas yang akan kami kerjakan nantinya. Kami membagi tugas dengan sangat merata dan adil, serta memastikan semua tim dapat berkontribusi pada proyek ini. Sabtu 12 Oktober 2024, kami melanjutkan kegiatan kami. Kegiatan kami pada kali ini adalah melakukan pemasangan dan penginstalan CMPP dan juga SLIMS pada PC perpustakaan. Setelah berhasil melakukan pemasangan dan penginstalan CMPP dan SLIMS, kami membuat database untuk perpustakaan ini dengan nama Perpustakaan Jabar Rahmah Mulia. Setelah berhasil melakukan pembuatan database, selanjutnya kami melakukan penginputan bibliografi sesuai dengan koleksi perpustakaan yang ada. Kami melakukan penginputan bibliografi secara berurutan dan bergantian agar semua tim dapat berkontribusi dengan baik pada penginputan bibliografi ini. Penginputan bibliografi dilakukan pada area bibliografi. Seperti yang terlihat pada video, di sini teman kami Kiara Khairunisa dengan NIM 2207090041 sedang melakukan penginputan pada beberapa buku. Penginputan buku harus sesuai dengan informasi-informasi yang ada pada buku tersebut, mulai dari judul, penulis, pernyataan penanggung jawab,
edisi, spesifik detail informasi, kode item, GMD, tipe konten, tipe media, tipe karir, frekuensi, ISBN atau ISSN, penerbit, tahun terbit, tempat terbit, kolasi, judul seri, nomor klasifikasi, nomor panggil, subjek, bahasa, abstrak, sampul, dan juga promosi buku ke halaman dashboard SLIMS. Masih di hari yang sama, yang seperti yang terlihat pada video di sini, teman kami yang bernama Arif Budiman dengan NIM 2207090088 sedang melakukan penginputan bibliografi pada beberapa buku. Di sini kami melakukan kerjasama dan cross-check agar hasilnya lebih maksimal lagi. Pada saat pengerjaan, kami memiliki beberapa kendala. Salah satunya adalah komputer yang dimiliki pada perpustakaan ini sudah mulai mengalami penurunan kinerja, sehingga kami memiliki kendala pada saat melakukan penginputan bibliografi. Pada akhirnya, kami memutuskan untuk menambahkan satu device lagi agar pengerjaan penginputan bibliografi ini selesai dengan cepat. Untuk device yang kami gunakan adalah laptop barang pribadi milik kami sendiri, karena ada beberapa hal yang harus kami cross-check untuk melihat kebenarannya, seperti penulisan nama pengarang yang benar dan juga nomor klasifikasi yang sesuai dengan EDDC. EDDC adalah Electronic Dewey Decimal Classification yang biasa digunakan pustakawan untuk membantu melakukan penomoran klasifikasi pada koleksi perpustakaan. Saat ini adalah giliran teman kami Trianita Nurcahya Pasaribu dengan NIM 2207090097 melakukan penginputan bibliografi. Seperti yang terlihat di video, saat ini adalah giliran teman kami Bambang Sugiarto dengan NIM 2207090007 yang sedang melakukan penginputan bibliografi pada koleksi perpustakaan SD Plus Jabal Rahma Mulia. Masih di hari yang sama, selanjutnya, setelah melakukan penginputan bibliografi, kami melakukan penginputan membership pada membership area. Penginputan data pengguna perpustakaan SD Plus Jabal Rahma Mulia dilakukan pada akun super admin di menu membership. Penginputan pada membership dilakukan berdasarkan data yang diperoleh sebelumnya oleh teman kami Bambang. Adapun pengguna perpustakaan SD Plus Jabal Rahma Mulia yang kami input ke dalam sistem yaitu siswa SD kelas 4, 5, dan 6. Mengapa hanya kelas 4, 5, dan 6 yang diinput? Hal ini disebabkan karena siswa SD kelas 1, 2, dan 3 belum familiar dengan perangkat seluler seperti HP dan komputer, sehingga hanya siswa SD kelas 4, 5, dan 6 yang diinput ke dalam sistem membership pada SLIMS perpustakaan SD Plus Jabal Rahma Mulia. Sedikit mengenai menu membership pada SLIMS, yaitu menu membership ini adalah fitur yang memungkinkan pengelola perpustakaan mengelola data perpustakaan dengan efektif. Fitur ini mencakup manajemen anggota, pengaturan hak akses, jenis keanggotaan, periode keanggotaan, pengelolaan riwayat peminjaman dan pengembalian buku, serta laporan statistik keanggotaan dan peminjaman. Kelebihan menu membership ini adalah menghemat waktu dan tenaga pustakawan dalam mengelola data anggota, meningkatkan akurasi data, memudahkan pencarian dan analisis data, meningkatkan keamanan data, serta mendukung pengembangan perpustakaan dengan analisis data. Akses menu membership ini hanya dapat dilakukan oleh pustakawan yang memiliki hak akses admin atau super admin melalui dashboard SLIMS. Manfaat menu membership ialah meningkatkan efisiensi pengelolaan perpustakaan, membantu pengambilan keputusan strategis, meningkatkan kualitas layanan kepada anggota, mengurangi risiko kehilangan data,
serta meningkatkan kepuasan anggota perpustakaan. Dengan menu membership, pengelolaan perpustakaan dapat dilakukan secara efisien dan efektif. Terlihat pada video, penginputan membership ini dilakukan oleh teman kami, Putri dan Hiar. Untuk membership area yang perlu diinput adalah ID anggota, nama, tanggal, bulan, dan tahun lahir, tanggal berlaku keanggotaan, tanggal pendaftaran keanggotaan, tanggal berakhir keanggotaan, institusi, tipe member, jenis kelamin, alamat, kode pos, nomor handphone, pas foto, email, kemudian password yang akan digunakan untuk login anggota. Jika dilihat pada video, semua anggota yang kami input tidak memiliki pas foto, dikarenakan data yang diberikan dari sekolah adalah nama, ID anggota, dan juga tipe member, atau di sini menggunakan rombel kelas sesuai data yang diberikan. Pada hari Jumat 8 November 2024, kami melanjutkan kegiatan implementasi sistem informasi perpustakaan SLIMS di Perpustakaan SD Plus Jabal Rahmah Mulia, Medan. Salah satu kegiatan hari ini adalah melakukan penyesuaian kembali pada sistem untuk memastikan tampilan dan informasi yang disajikan lebih lengkap serta relevan bagi para pengunjung nantinya. Penyesuaian dilakukan dengan menambahkan kontak information melalui fitur super admin di dalam SLIMS. Pada tahap ini, kami memasukkan berbagai informasi penting seperti nama perpustakaan, alamat lengkap, tautan media sosial resmi, jadwal operasional perpustakaan, serta penjelasan singkat mengenai jenis koleksi yang tersedia di perpustakaan. Untuk memastikan keakuratan data, kami menyalin informasi langsung dari situs resmi Yayasan Jabal Rahmah Mulia, termasuk alamat sekolah dan media sosial seperti Facebook dan Instagram. Selain itu, tim juga menyesuaikan tampilan informasi seperti pilihan font dan warna agar lebih menarik dan mudah dibaca oleh pengguna. Informasi yang kami masukkan ini nantinya dapat dilihat langsung oleh pengunjung melalui menu navigasi bar yang tersedia pada halaman SLIMS. Dengan adanya fitur ini, para siswa, guru, maupun pengunjung lainnya dapat mengakses berbagai informasi penting tentang perpustakaan, seperti jadwal buka tutup perpustakaan, jenis koleksi yang ditawarkan, dan kontak yang bisa dihubungi. Penyesuaian ini diharapkan dapat membuat perpustakaan SD Plus Jabal Rahmah Mulia semakin informatif dan ramah pengguna. Melalui SLIMS, perpustakaan tidak hanya menjadi tempat untuk meminjam buku, tetapi juga sebagai pusat informasi yang mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah. Kegiatan ini dilakukan oleh teman kami yang bernama Hotma Sari Sitorus dengan NIM 220709057. Di hari yang sama, kami melakukan pengeditan footer, yang dimana untuk mengganti bagian About Us di aplikasi SLIM dengan alamat mitra seperti Perpustakaan SD Plus Jabal Rahmah Mulia. Langkah pertama adalah kami membuka file yang berisi kode footer. File ini biasanya terletak di direktori template atau themes pada folder instalasi SLIM. Setelah file ditemukan, cari bagian kode yang menampilkan teks About Us, ubah teks tersebut menjadi alamat yang diinginkan, seperti kami mengubahnya yaitu seperti Perpustakaan SD Plus Jabal Rahmah Mulia. Setelah selesai melakukan perubahan, kemudian kami simpan file tersebut. Seperti yang terlihat pada video, Hotma Sari menambahkan tanda lebih kecil, huruf B kecil, huruf R kecil, garis miring, tanda lebih besar, supaya tampilannya menjadi enter ketika di-refresh. Selanjutnya langkah terakhir adalah kami merefresh halaman untuk memastikan bahwa perubahan sudah diterapkan dengan benar. Setelah semua hal selesai dilakukan, langkah selanjutnya kami melakukan backup pada database ini. Untuk menghindari hal-hal yang terjadi seperti mati lampu pada saat pengerjaan, kami membackup semua file yang ada di database ini
kemudian memindahkannya ke flash disk yang sudah kami sediakan sebelumnya. Kegiatan ini dilakukan oleh teman kami yang bernama Putri Aisyah Silalahi dengan NIM 220709053. Proses backup memakan waktu sedikit lebih lama karena banyaknya file yang dipindahkan. Sabtu 30 November 2024, kelompok kami melakukan sosialisasi dengan judul pemanfaatan sistem informasi manajemen perpustakaan di Perpustakaan SD Plus Jabal Rahma Mulia. Sosialisasi ini dihadiri oleh Bapak dan Ibu guru dari SD Plus Jabal Rahma Mulia, dihadiri oleh Wakil Kepala Sekolah SD Plus Jabal Rahma Mulia yaitu Bapak Indra Gunawan SPD, dan juga dihadiri oleh dosen pengampu dari mata kuliah pengembangan aplikasi perpustakaan yaitu Bapak Muhammad Rashid Ridlo Shum MIKOM. Wafi an'ahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana laka hamdu kama yanbaghi jalali wajhi min sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sekretaris Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara. Terima kasih Pak sudah hadir di sekolah kami. Ada datang juga ya Pak. Karena beberapa waktu yang lalu saya sama Ustadz Fikram itu nggak tahu arah, nggak tahu tempat, tiba-tiba nyasar ke Fakultas Ilmu Budaya ke jurusan perpustakaan. Saat itu kami mau. Baik, terima kasih untuk MC yang Khairul Isa, yang kami hormati Ibu Dewi Saputri yang dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Indra Gunawan SPD, yang kami hormati para guru ya, dan yang kami sayangi mahasiswa yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses dan sebagai proses mahasiswa ini selain dibekali dengan skill AD, dia harus juga dibekali dengan skill public speaking, berinteraksi dengan orang, ya. Nah, mungkin kalau di sekolah yang lain Pak Indra ya, ada yang 4 kali baru Sebenarnya kami menghormati kepala sekolah yang diwakili oleh Bapak Indra Gunawan SPD, serta Ibu Bapak guru yang telah mengingatkan waktunya untuk mengikuti sosialisasi ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir kata, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Indra yang sudah mengundang kami untuk melakukan sosialisasi saat ini. Sekian, terima kasih dari saya. Baik, Senayan Library Management System atau yang biasa dikenal dengan SLIMS, yang mana merupakan perangkat lunak open source yang dirancang khusus untuk membantu mengelola perpustakaan agar lebih efektif dan efisien. SLIMS ini menjadi salah satu perangkat lunak manajemen perpustakaan yang paling populer tidak hanya di Indonesia tetapi juga di beberapa negara lain. Nah, pada SLIMS yang kami install di perpustakaan JRM ini adalah versi dari SLIMS 9 bulan. SLIMS 9 bulan ini resmi dirilis pada Februari 2020 yang dirancang untuk meningkatkan kecepatan dan stabilitas sistem dengan tampilan yang lebih modern dan intuitif serta fitur keamanan yang lebih baik dan juga pengembangan beberapa modul yang lebih lengkap. Baik, terima kasih ya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses menginstal SLIMS yang telah kami lakukan di Perpustakaan Jabal Rahma Mulia. Yang pertama, karena SLIMS diinstal secara offline sehingga tidak memerlukan internet, dibutuhkan adanya software bernama SFTP. Kemudian setelah penginstalan, berikut tampilan setelah SFTP terinstall. Kemudian ada beberapa penginstalan yang perlu dilakukan. Kita hanya perlu next, dan berikut tampilan dari halaman atau dashboard SLIMS sebelum dilakukan kustomisasi sesuai dengan perpustakaan masing-masing. Demikian dari saya kembalikan ke Dian Hayunis. Ini juga bikin nama
juga jadi beberapa untuk nanti kita spesifiknya apa aja ya kan. Nah ini pikirannya teks aja karena ini jenisnya buku teks. Kalau jenisnya monograf kita bikin ke apa namanya ini bisa baru untuk istrinya kita bisa tentukan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu membership. Selanjutnya kita memasukkan Selanjutnya untuk materi mengenai penggunaan slips untuk pustakawan akan disampaikan oleh Saudari Tri Anita Nusyahya Pasaribu kepada Tri Anita, dipersilakan. Karena slips pustakawan yang itu pertama katalog. Katalog itu yang menambahkan, mengedit dan menghapus koleksi. Yang kedua itu membuat nama anggota. Di sini kita membuat nama anggota untuk menambahkan, mengubah atau mencetak kartu anggota. Yang ketiga, di sini kita mengolah peminjaman buku atau pembalikan buku. Setelah itu pelaporan. Di sini membuat pelaporan aktivitas yang terjadi pada perpustakaan. Selanjutnya yaitu backup. Nah, backup itu untuk menjaga keamanan data dengan fitur cadangan. Selanjutnya saya kepada Raisa. Selanjutnya untuk materi terakhir mengenai penggunaan slips untuk pustaka akan disampaikan oleh Saudari Putri Aisyah. Pada Putri, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Dian atas kesempatannya. Di sini saya akan menyampaikan cara menggunakan slips untuk pemustaka. Slips ini tidak hanya untuk pustakawan, tapi bisa juga untuk pemustaka, yaitu untuk panduan loginya. Pertama-tama bisa ke halaman web perpustakaan. Kemudian setelah ada tampilan halaman perpustakaannya, bisa dilihat pada navigasi bar ada navigasi bar member area. Terlihat pada halaman muka web perpustakaan ada navigasi bar member area. Diklik, lalu ada menu drop-down masuk. Pada halaman masuk tertera member ID dan paspor. Pada perpustakaan JAM sendiri, kami membuat member ID-nya itu NTSN siswa. Kemudian ketikkan member ID dan password. Berikut halaman sekolah login bagi pemustaka. Di sini tertera ukuran loan, title bookmark, title basket, loan story, dan my account yang bisa juga pemustaka mengganti kata sandi. Sekian dari saya kembalikan kepada Ria. Terima kasih kepada Putri atas pemaparannya. Berakhir sudah pemaparan materi dan simulasi penggunaan slips. Acara yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab kepada 3 orang penanya dari seluruh hadirin yang ingin mengajukan pertanyaan. Dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terutamanya terima kasih untuk para mahasiswa dan mahasiswi dan juga termasuk bapak dosen dari Universitas Sumatera Utara yang telah sudi hadir bersama di sekolah kami SD Jabar Rahman. Baik, terima kasih juga untuk para mahasiswa dan mahasiswi yang sudah memaparkan tentang program aplikasi dan bagaimana tata cara kita menggunakan perpustakaan digital ini. Dan yang dipaparkan tadi ada beberapa yang mungkin saya rangkum menjadi satu pertanyaan saja terkait dengan aplikasi slips. Jadi aplikasi tadi itu tujuannya apakah nanti digunakan hanya untuk satu orang yang memegang perpustakaan atau bisa diakses dengan seluruh guru-guru yang berada di sekolah Jabar Rahman ini. Karena untuk data siswa itu saya kurang tahu juga apakah sudah terdaftar dalam perpustakaan digital nanti, karena kita di sini ada sebanyak 600 lebih siswa-siswi yang ada di Jabar Rahman ini. Jadi untuk mendaftarkan kartu digital mereka
itu nanti kan menggunakan ada tadi dijelaskan seperti Gmail atau MSN gitu kan. Itu kalau misalkan satu orang yang memegang perpustakaan menggunakan satu aplikasi SLIMS tadi, mendaftarkan seluruhnya, mungkin tekor juga ya. Atau bisa diakses dengan seluruh guru oleh kelasnya masing-masing untuk mendaftarkan kartu digital anak tadi. Lalu selanjutnya ketika sudah didaftarkan, untuk melihat, tadi kan ada dijelaskan yang terakhir, kita melihat bagaimana mengecek apakah buku itu ada di perpustakaan atau sudah dipinjam atau tidak ada sama sekali. Itu juga yang mengecek itu apakah memang harus ada satu orang yang memegang perpustakaannya itu atau gimana. Mungkin itu saja pertanyaan saya, tidak banyak, sedikit saja. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Yang pertama yaitu apakah bisa digunakan satu orang atau seluruh guru? Nah, itu tergantung dari kebijakan perpustakaan sendiri. Nah, di perpustakaan ini kita bisa menyebutnya ada login pustakawan pada dashboard, dan di username dan password ini akan ada untuk yang super admin, yaitu yang dia mengelola secara keseluruhan, bisa dibilang dia pemegang akun tertinggi. Kemudian perpustakaan bisa juga mengelompokkan bila ada beberapa pustakawan atau staf di perpustakaan yang hanya bisa memegang, misalnya bisa melakukan peminjaman pengembalian atau menambahkan member, atau bisa juga sama dengan si super admin tadi, bisa memegang secara keseluruhan sistem. Berikut tampilan dari halaman super admin untuk pustakawan. Kemudian tadi apakah bisa satu orang atau seluruh guru? Bisa juga untuk seluruh guru, tergantung dari kebijakan perpustakaannya mau dibuat bagaimana. Terus untuk mendaftar kartu digital, sebenarnya karena ini dilakukan secara offline, hanya bisa melalui satu komputer, bisa saja dilakukan oleh seluruh pustakawan atau staf yang berada di perpustakaan, namun tetap kekurangannya itu hanya di pada komputer itu tersebut. Namun apabila perpustakaan JRN ingin mengonlinekan, misalnya seperti kami tadi berganti-ganti laptop, bisa sekaligus bekerja secara bersama-sama jika dilakukan membeli domain dan hostingnya, begitu Pak. Kemudian untuk melihat mengecek buku ada atau tidak adanya, itu bisa dilakukan oleh siapa saja melalui OPAF. Berikut tampilannya, kemudian klik home. Kita bisa melakukan pencarian buku, misalnya seperti yang dijelaskan tadi, kita bisa memasukkan keyword buku yang kita cari, atau bisa juga nama penulisnya atau apa saja yang bisa dimasukkan ke pencarian. Kemudian kita klik untuk melihat ketersediaannya. Nah, seperti ini availability-nya sedang dalam masa peminjaman. Begitu Pak. Apakah sudah cukup menjawab? Terasa kita sudah berada di penghujung acara ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh Bapak dan Ibu guru yang telah hadir dan para pemateri yang telah berkontribusi dalam menyukseskan kegiatan ini. Kami berharap sosialisasi ini dapat memberikan wawasan baru dan bermanfaat untuk mendukung pengelolaan. Apabila selama acara berlangsung terdapat kekurangan, dan kami juga merasa senang mendapatkan ilmu baru dari adik-adik mahasiswa. Semoga kedepannya SD Plus Jabar Rahmah dan jurusan perpustakaan Universitas Sumatera Utara bisa terus bermitra untuk mengembangkan perpustakaan di kemudian hari. Terima kasih.
Slims.